Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01. Dan hari ini kita akan membahas tentang situs megalitik di Melayu di pesisir Sumatera Utara. Yang kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang situs-situs animisme megalitik masa lalu di Aceh. Sekarang kita masuk ke wilayah Melayu di Sumatera Utara. Situs megalitik di Melayu pesisir Sumatera Utara, terutama di sekitar Langka, Deli Serdang, Serdang Bedagai, hingga Asahan dan Labuan Batu, memiliki jejak yang lebih halus dan tersembunyi. Karena wilayah ini mengalami islamisasi lebih awal dan pengaruh kuat dari Kesultanan Melayu seperti Deli, Serdang, dan Haru. Namun beberapa artefak megalitik dan struktur keramat berbatu masih dapat ditelusuri, terutama di daerah pedalaman, lereng perbukitan, atau hutan rawa. Situs megalitik Melayu pesisir, jejak tersembunyi di tengah islamisasi. Pertama, Batu Nisan Tua dan Makam Keramat Langkat sampai Tanjung Pura. Meski berbentuk makam Islam, beberapa batu nisan tua menunjukkan unsur megalitik pra-Islam seperti batu besar tanpa ukiran Arab, hanya dengan simbol atau ukiran khas lokal. Orientasi makam dan bentuk batu lebih menyerupai tugu menhir kecil. Dalam beberapa tradisi lisan, penguburan orang sakti atau raja melibatkan ritual penyembelihan kerbau atau kambing dengan darah dipercikan ke tanah makam sebagai penembus jiwa. Kedua, batu keramat di hutan bakau dan sungai kuno. Itu di pesisir Sumatera Utara itu banyak ya, Asahan, Labuan Batu. Mulai dari Besitang, itu banyak teman-teman. Beberapa tempat disebut masyarakat sebagai batu keramat atau batu duduk syekh. Namun sebenarnya adalah batu besar alami atau disusun manusia di titik-titik pertemuan sungai dan rawa. Itu digunakan untuk ritual tradisional seperti meminta hujan, keselamatan laut, atau pelarungan sesaji. Meskipun dibalut Islam, praktik pemberian sesaji darah ayam dan nasi kuning masih terjadi secara simbolik di pesisir Sumatera atau Melayu pesisir. 3. Komplek makam datuk. Itu banyak di Dolok Masyul, Serampa, dan banyak di pesisir-pesisir Sumatera Utara. Beberapa makam kuno berada di bukit-bukit kecil Dolok yang dulunya dianggap sakral. Di kaki bukit kadang ditemukan batu berdiri atau dolmen sederhana yang dahulu mungkin tempat persemayam datuk kampung atau dukun adat. Legenda tentang darah dan tumbal untuk menjaga kampung kadang masih hidup dalam cerita rakyat. Makna darah dalam tradisi Melayu pesisir pra-Islam. Darah adalah bagian dari tebusan nyawa dalam kasus sakit atau gangguan jiwa dan gaib. Ritual naik kampung atau buka hutan. Sumpah darah dalam persetiaan adat. Saat Islam masuk, praktik ini banyak diislamisasi menjadi sedekah dan akikah, tapi makna kekuatan simbolik darah masih terasa. Ciri umum situs megalitik Melayu pesisir. Unsur letak. Ciri khasnya di hutan rawa, tepian sungai atau bukit. Unsur bentuk batu. Ciri khasnya menhir kecil, batu altar atau nisan batu besar. Fungsi ritual pemanggilan roh, keselamatan laut, tolak bala. Praktik darah, penyembelihan ayam, kerbau, tumbal simbolik. Di balik dominasi Islam dan Kesultanan, tanah Melayu pesisir Sumatera Utara masih menyimpan sisa-sisa spiritualitas megalitik yang hidup dalam bentuk batu keramat, sesaji darah tersembunyi, khususnya darah-darah binatang ya, dan mitos datuk yang sakti. Jejak itu tidak sekeras tanah bata,
tapi justru menjadi lapisan sunyi dari warisan pra-Islam Melayu. Ada kisah yang bernama rute Batu Keramat Melayu dari Langkat ke Labuan Batu. Nah, rute Batu Keramat Melayu dari Langkat ke Labuan Batu adalah sebuah konsep perjalanan atau penelusuran lokasi-lokasi batu keramat dan situs spiritual di sepanjang wilayah pesisir timur Sumatera Utara dari Langkat. Langkat itu kira-kira di Besitang dulu startnya hingga Labuan Batu Selatan, Labusel, Kota Pinang. Ya, situ memang ada istana-istana, teman-teman. Wilayah ini adalah kawasan percampuran antara budaya megalitik lokal Melayu kuno dan Islamisasi, sehingga jejak batu-batu sakral masih bisa ditemukan meskipun sering kali tersembunyi di balik nama-nama Islam atau tradisi lokal yang disamarkan. Makna rute ini bukan sekedar rute geografis, tapi jejak spiritual dan arkeologis dari masa ketika. Batu menjadi tanda kuasa roh, tempat sumpah, atau pusat persembahan. Dan tradisi darah dan sesaji menjadi jembatan antara manusia dan alam gaib. Ketika Islam datang dan mengasilisasi atau menyamarkan situs-situs lama menjadi makam datuk, tempat keramat, atau langgar tua. Contoh rute naratif Batu Keramat Melayu Timur Sumatera. Pertama dari Langkat, Tanjung Pura, bekas pusat Kesultanan Langkat. Batu keramat dekat makam tua dan sungai disakralkan. Dikenal tempat bertapa Datuk Sakti. Kadang disebut batu semayam atau batu tafakur. Kedua, Percut Deli Serdang. Area rawa-rawa dan sungai tua dikenal dengan batu keramat di tepian muara. Tradisi Melayu setempat masih mempercayai batu tempat jin bersemayam. Biasanya didatangi untuk tolak bala dan permintaan hujan. 3. Dolok Masyul, Serdang Bedagai. Bukit dan dolok kecil yang menjadi tempat makam-makam tua. Kadang terdapat batu besar tanpa ukiran, hanya dipercayai keramat. Cerita rakyat menyebutkan adanya darah tumbal saat pembukaan hutan pada masa lalu. 4. Tanjung Balai Asahan, tepian sungai besar. Dikenal ada batu altar kuno di tengah hutan yang dipakai memanggil roh penjaga sungai. Kadang darah ayam disembelih saat ritual minta keselamatan laut. 5. Labuan Batu, Rantau Perapat dan sekitarnya. Ada situs lama yang dikenal sebagai batu nisan datuk tak bernama. Kemungkinan besar peninggalan pra-Islam atau Islam awal. Di beberapa kampung, batu besar di hutan dianggap pantangan disentuh, karena dulu tempat minta izin buka kampung dengan tumbal darah. Tujuan pemetaan rute ini menghidupkan kembali sejarah spiritual yang terlupakan, menelusuri asimilasi budaya megalitik Melayu dan Islam, mengungkap narasi sunyi tentang darah, tanah, dan leluhur, menjadi dasar sejarah budaya dan peta spiritual lokal. Banyak di pesisir Melayu Timur Sumatera Utara ini memang misteri, terutama makam-makam keramatnya, karena letak-letaknya penuh dengan arti dan makna. Dan konon malam-malam tertentu waktu makam ini bisa mengeluarkan cahaya-cahaya tertentu, dan itu banyak didengar dicerita di kampung-kampung, teman-teman. Jadi itu hal yang lumrah sebenarnya di pesisir tanah Melayu di Sumatera Timur ini. Jadi dia sekarang sudah bermodifikasi atau bertransformasi dengan pola Islam. Jadi dia lebih halus tapi nyata. Itulah warisan-warisan zaman dahulu, teman-teman. Dia tidak hilang oleh waktu, cuman hanya bertransformasi dengan pola yang sekarang. Tak heran kekuatannya masih ada darah, masih ada cerita-cerita zaman dahulu. Ya mungkin zaman dahulu kan memang sangat dibutuhkan. Hal-hal seperti ini kan kita tidak bisa hindari ya. Karena ya dulu belum ada Islam, belum ada agama lain.
Bahkan sebelum Hindu Buddha masuk ribuan tahun yang lalu, masyarakat sudah melakukan pemujaan-pemujaan seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu di episode-episode berikutnya.